Halo Lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita mau membahas tentang modem lagi ya. Jadi pembahasannya adalah kita ada sebuah script. Jadi kita akan memanfaatkan yang namanya API atau API dari Huawei. Kita akan buat semua jenis modem Huawei itu hanya menggunakan satu script untuk mengganti IP. Jadi ini bukan seperti script-script yang sebelumnya. Kita akan buat itu hanya mengganti IP1-nya saja. Yang penting dia tipenya Huawei ya. Saya contohkan itu ada Orbit itu nanti bisa ganti IP juga otomatis. Terus ada B310 atau sejenisnya lah ya. Ininya dia yang penting dalemannya sudah Huawei atau mod Huawei lah ya. Modem-modem kayak gini, modem stick ini E3372 ya. E3372 yang seperti ini bisa juga. Lalu ada E5577 atau kalau kalian punya tuh E5573. Intinya dia yang Huawei seperti itu Lor. Semua tipe Huawei itu mudah-mudahan bisa kita gunakan script ini. Dan ini bagusnya lagi Lor, begini ya, kalau di STB itu kan ada yang namanya LED ya. Jadi dia akan mendeteksi LED. Kalau kalian pakainya firmware-nya punya Rere ya, firmware-nya punya Om Rere, ketika LED-nya dia nggak ngedip, misalkan kita kasih jarak nih, nggak ngedip, ketika dia mendeteksi kedipan merahnya itu sampai berapa kali, misalkan sampai 10 detik atau 15 detik atau 5 detik pun bisa. Dan itu sudah tak terapkan, sudah tak uji coba juga, dan itu berhasil. Jadi saya kemarin coba pakai 5 detik dan itu langsung mengganti IP dari modem Orbit ini. Saya gunakan pakai modem seperti ini pun bisa nih, E3372, E5577 juga bisa, ada B310 pun bisa. Ini udah tak uji semua. Ketika nggak ada ping atau nggak ada kedipan, atau misalkan terdeteksi bahwa internetnya itu merah atau LED-nya merah untuk tipe HG atau tipe B itu sama aja, itu bisa kita gunakan. Ketika LED-nya dia merah dan deteksinya merah gitu ya lah ya, bukan deteksi merah ya, ya ketika dia deteksinya merah atau nggak ada koneksi selama sekian detik, jadi nanti kita bisa atur ya, kita bisa atur untuk masalah durasinya, bisa kita buat 1 detik, 2 detik, 3 detik sampai ya 60 detik juga boleh lah ya. Tapi kalau 60 detik kelamaan, kalau saya sih sukanya biasanya sampai 10 detik atau 20 lah. 20 tuh udah ya lumayan, jadi nggak terlalu lama juga. Jadi kalau dia sudah 20 detik nggak ada koneksi, maka si modem itu akan otomatis mengganti IP1-nya, itu otomatis. Nanti kita akan uji coba juga ya. Di video kali ini kita akan coba cara installnya, lalu cara konfigurasinya, dan kita akan testing si modem itu apakah dia akan mengganti IP secara otomatis atau tidak. Yaudah, kita langsung aja ke dalam pembahasan Lur ya. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kalian boleh siapkan untuk tipe B, tipe HG atau tipe B ya, seperti ini. Kalian boleh salah satunya juga boleh, karena dua-duanya ini udah tak uji dan itu hasilnya sama. Kalau saya sih menggunakan firmware-nya Rere ya, yang Luci 23, dan ini saya gunakan berhasil, sudah tak uji coba juga, dan dua-duanya sudah tak install juga sama, berhasil. Jadi saya install selalu yang kosongan ya, kosongan belum ada scriptnya, lalu tak install dan hasilnya sukses. STB-nya, lalu modemnya, kalau saya gunakan Orbit dulu, karena nanti setelah ini nanti kita akan tes di E3372, di B310, lalu ada di ya modem E5577. Untuk yang langkah yang pertama, kalian pastikan untuk untuk si OpenWrt nya di OPKG update itu nggak ada error ya. OPKG update seperti ini itu nggak ada error. Nah, kalau sudah dipastikan berjalan normal seperti ini, kalian buka GitHubku, nanti linknya tak taruh di bawah. Tinggal copy aja bagian run instalasi ini ya, run installation script seperti ini, tinggal dipaste di sini, enter aja. Nah, di sini akan muncul pertanyaan dia atau tidak, kita Y aja. Nanti akan menginstal otomatis package atau dependensi yang dibutuhkan atau driver yang mendukung ya untuk menjalankan scriptnya. Nah, kalau muncul seperti ini Lor, kalian tinggal di Y lagi ya, ada 2 kali ya. Yang pertama dia untuk dependensinya, yang kedua untuk file-file yang dibutuhkan menjalankan script Huawei-nya ya. Ini biarkan saja sampai selesai otomatis.
Kok macet? Kalau macet kita ulangi aja. Dari sini, yang ini kita no karena udah tadi ya. Tadi sini yes. Dia kalau diulangin pun nggak ada masalah ya. Tinggal kita ulangi aja untuk menginstal scriptnya. Jadi harusnya sih normal ya dan lancar ya. Dan ada keterangan install successful YouTube Aryo Brokoli. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah successful dan muncul YouTube Aryo Brokoli seperti ini, kalian langsung aja buka tab baru untuk membuka Luci OpenWRT-nya. Dan nanti di bagian service kalian cari yang namanya Huawei. Di situ kita akan lakukan setting ya. Di bagian menu service selalu kita cari yang namanya Huawei. Di sini ada Huawei. Nah, di sini lor ada beberapa bagian ya. Di sini ada bagian setting modemnya nih. Jadi bagian pertama ini saya pisah untuk bagian setting modemnya. Jadi untuk IP-nya berapa, terus username-nya apa, dan passwordnya apa ya. Saya contohkan punya aku ini ada router IP atau IP-nya itu punya aku yang ini, username-nya admin, lalu passwordnya admin 123. Untuk pembuktian saya buka di sini 192.168.7.1 dan ini masuk ke modemnya ya. Dan ini passwordnya saya tes admin 123. Oke, masuk. Dan apakah bisa? Dan ini bisa ya lor. Dan ini bisa. Dan untuk IP untuk wifi-nya saya off kan supaya nanti fokusnya ke koneksi 4G-nya atau ke koneksi GSM-nya ya. Bagian Telegram-nya adalah Telegram bot ya. Telegram bot contohnya adalah di sini saya punya Telegram yang bernama router. Jadi di dalamnya itu ada berbagai topik. Yang pertama adalah topik mikrotik punya SMA 1, mikrotik bangju.net. Ini ada deteksi STB. Jadi STB ini mendeteksi ketika ada yang connect, misalkan nama perangkatnya apa, terus MAC address-nya apa, dan ini masih terhitung satu. Ini ada STB lain juga. Ini STB Samsudin tuh terdeteksi sudah 2. STB Airat terdeteksi ada 2 karena ada Android TV juga yang connect, dan selanjutnya seperti itu ya. Lalu untuk bagian ini untuk ganti IP atau yang di sini ya, masuknya ke sini. Dan ini kita punya trade-nya, coba kita buka di sini di atas ini ya. Copy link. Nah, ini ada copy link topik. Kalian coba paste. Nah, seperti itu nanti bisa dilihat ya harusnya ya. Tetap aja loading. Intinya gitu ya. Nanti ada Telegram tokennya, ada chat ID, dan ada message thread ID. Nah, ini kalau kalian menggunakan yang namanya topik Telegram. Kalau misalkan nggak menggunakan topik Telegram, apakah bisa? Ya bisa. Nanti tak coba dua-duanya deh ya, supaya nanti berjalan dua-duanya. Karena saya manfaatkan itu lebih efisien aja ya, satu grup untuk semua akses itu kan lebih efisien daripada kita banyak grup tapi yaitu jadi terpisah-pisah gitulah ya. Nah, di sini ada duration. Duration ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi ping duration, misalkan dia nggak ada ping selama 10 detik ya, itu dia akan otomatis mengakses ke sini ya, script yang di bawahnya ada modem 4. Nah, di bagian ini kita bisa custom sendiri, misalkan ada letaknya itu kalian di mana nih. Nah, kalau sini kan kita menggunakan Python, maka kita harus tulis Python-nya gitu ya. Kalau untuk mau nambahkan 2 script, kita tambahkan dan di sini. Lalu di sini kita tambahkan misalkan mbit seperti itu ya. Ini kalau mau ditambahkan script lain lor. Jadi ada tambahan dannya lah ya. Kalau enggak dihapus saja. Lalu di bagian ini ada namanya tombol control service. Jadi kalau kalian nanti start seperti ini contohnya, maka di bawah ini akan muncul keterangan stop service. Maka servisnya terbaca sudah running ya. Nah, kalau sudah running seperti ini scriptnya sudah berfungsi lor. Ini saya contohkan, saya coba reject. Sebentar, tak buka dulu di pengaturan modemnya ya. Lanjutan, lalu kita buka di sistem dan di bagian sini nih
Ini ada alamat IP1, kita copy dulu, kita taruh di notepad. Oke, ini sudah kita dapatkan untuk IP1-nya, dan di sini sudah running. Jadi untuk bagian Telegram ini nggak diisi pun nggak masalah ya, yang penting kita untuk akses ke modemnya aja. Dan di sini untuk bagian testing saya gunakan 5 detik aja lah ya. Di sini kita gunakan 5 detik seperti ini. Save. Kalau sudah, tinggal kita uji coba. Uji cobanya saya pakai OpenClass. Kita wajib jalankan OpenClass-nya kalau untuk menggunakan OpenClass. Di bagian global ya, karena di sini saya nggak menggunakan visa traffic, maka yang umum harusnya sih akan berpengaruh. Kita reject. Nah, di STB-nya lor, itu akan muncul merah-merah gitu ya, tuh merah-merah. Nanti di sini ya, itu akan otomatis mengganti IP, atau dia akan merah dulu, lalu nah ini kan merah nih, sudah merah. Ini kita akan cek di bagian sininya, di bagian ini, dan ini kita direct dulu ya, supaya nanti otomatis gantilah. Nah, ini kita lihat dulu apakah IP-nya berubah. Coba kita tunggu dulu ya, karena di bagian mode masih merah, dia masih mengganti atau proses mengganti IP gitu ya. Nah, ini sudah putih ya, sudah putih warnanya, nggak kelihatan ya. Coba kita reload apakah sudah berubah IP-nya. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ada perbedaan. Ini saya copy, lalu tak taruh di sini loh. Nah, di sini tuh. Dan ini sangat menarik lor. Kenapa? Karena dia mendeteksinya bukan masalah di bug, bukan masalah di apa ya, ping loop segala macam, bukan lor, tapi dia di header. Artinya dia mendeteksi di STB-nya itu sendiri. Ketika memang nggak ada koneksi ya, dia otomatis ya udah akan menjalankan scriptnya gitu ya. Ini bukan seperti punyanya Rakete atau punya yang dulu itu, bukan punyanya Conmonitor juga bukan. Memang ini murni tak ubah sedemikian rupa agar mendeteksi koneksi, bukan mendeteksi ping atau segala macam, itu bukan. Dia hanya mendeteksi koneksi headernya ya. Oke, ini sudah terjadi atau bisa digunakan. Nah, untuk bagian Telegram ini saya contohkan sedikit ya. Berikut ini kita akan testing untuk Telegramnya, Telegram botnya. Kita akan recheck dulu. Nah, di bagian ini router ini atau Orbit atau Huawei apapun lah ya, bisa itu Huawei. Ini masih merah, di sini akan merah juga. Nah, ini merah mengganti IP, hilang ya sinyalnya. Nah, di sini kita direct lagi biar nanti otomatis, ini karena testing aja lor ya. Karena testing aja kita lakukan reject. Artinya reject itu dia nggak ada koneksi sama sekali untuk di STP-nya, karena kita menggunakan OpenClass, maka dia dihandle penuh oleh si OpenClass itu sendiri. Di sini sudah ada kuning sebenarnya, tapi sebenarnya ini bukan koneksi. Nah, nanti tanda-tanda ada koneksi di sini ada tanda sinyalnya lor, untuk Orbit apa ini namanya, Orbit apa ini, aku lupa ini namanya. Yang penting Orbit lah ya. Ini sudah ngeping lagi. Kita lihat di bagian sini nih, ini sudah muncul ya, nih sudah 1049, ini 1049 ya. Ini hasilnya change IP STB. Jadi nama STB kita itu akan otomatis dicantumkan lor ya. Dan nama modem kita itu juga dicantumkan seperti ini, jadi disesuaikan dengan nama modem aslinya. Lalu ada current IP, ini ada current IP-nya, ada new IP juga. Nah, untuk bagian testingnya, untuk lengkapnya kita nanti akan uji coba satu-satu semua modem yang berjenis Huawei. Nah, ini ya contohnya lor. Kalau dia berhasil mengganti IP, dia akan muncul seperti ini lor. Jadi di bagian bot kita akan munculnya seperti ini. Jadi change IP STB Aira dengan nama modemnya apa, IP1 yang lama apa nih misalkan, terus new IP-nya. Nah, ini IP change successful gitu ya. Ini contohnya, dan ini sudah tak terapkan di mana? Ini sudah tak terapkan di client Go ya.
Jadi klien-klienku yang pakainya modem-modem Huawei ini sudah tak kasih script seperti ini, dan ini berjalan normal sampai sekarang. Jadi memang nggak ada kendala dan normal. Kalau untuk modem rakitan itu sudah banyak ya sebenarnya ya untuk masalah rakitan. Nah, untuk pertanyaan silakan aja tuliskan di kolom komentar, dan untuk berikutnya kita mau bahas apa silahkan tuliskan di kolom komentar ya lor ya. Ya wes gitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk kalian. Ingat ya, gunakan secara bijak lor ya, jangan disalahgunakan. Karena saya membuat script ini sudah cukup lumayan agak lama ya, dan baru kali ini saya sempat untuk mengupload ini. Ya lor, gitu aja ya untuk video kali ini, dan terima kasih juga untuk para membership dan para subscriber yang sudah support saya sampai sekarang ini. Semoga untuk video-video yang saya buat itu bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.